Assalamualaikum, hai sobat. Semoga Allah tetap memberikan kita kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Kembali lagi bersama kami, channel Badan Info 5, yang akan memberikan informasi bermanfaat untuk kalian semua. Kali ini kita akan membahas salah satu secret society terbesar di dunia, yaitu Freemasonry. Dikutip dari Wikipedia, Freemason adalah sebuah organisasi persaudaraan yang asal-usulnya tidak jelas antara akhir abad ke-16 hingga awal abad ke-17. Freemason merupakan organisasi yang tertutup dan ketat dalam penerimaan anggota barunya. Organisasi ini bukan merupakan organisasi agama dan tidak berdasarkan pada teologi apapun. Tujuan utamanya adalah membangun persaudaraan dan pengertian bersama akan kebebasan berpikir dan standar moral yang tinggi. Freemasonry sendiri adalah simbolisasi dari pengertian pekerja keras yang mempunyai kebebasan berpikir. Kata mason berasal dari bahasa Perancis, macon, yang artinya tukang batu. Sekalipun organisasi ini merupakan organisasi hanya bagi kaum laki-laki, namun kini sudah banyak pula kelompok Freemasonry wanita. Bagaimana terbentuk dan kapan mulai dibentuknya organisasi sekuler ini? Pihak Freemason sendiri masih belum bisa menentukan. Banyak dugaan gerakan kebebasan berpikir dan anti-dogma. Ini sudah ada sejak sebelum abad pertengahan. Bukti ini didapat dari ditemukannya manuskrip dari sebuah perusahaan bangunan Inggris. Manuskrip itu berisi konstitusi dan aturan-aturan organisasi, landasan hukum, serta hak dan kewajiban anggota. Data-data ini yang di kemudian hari merupakan dasar pembentukan organisasi yang digunakan oleh Freemason dan masih digunakan hingga saat ini. Pada dasarnya, Freemason lebih mengedepankan masalah-masalah kemanusiaan atau humanisme sekuler. Dalam kelompok persaudaraan tersebut, manusia akan dilihat sebagai makhluk individu dan pemikirannya menjadi titik sentral pandangan. Pekerjaan dan spirit kerja dalam Freemason ditujukan pada menemukan bagaimana harapan-harapan utama manusia dalam menempuh kehidupan ini. Dalam upaya kebersatuan anggota sebagai ikatan persaudaraan adalah dengan cara melihat segi positif pemikiran setiap individu dan meninggalkan segi negatifnya. Dalam praktiknya, Freemasonry tidak menyajikan suatu doktrin maupun dogma dan juga tidak mempunyai program yang kaku. Bagaimana peraturan kebebasan berpikir yang dikembangkan oleh setiap anggota komunitas adalah secara sadar atau tidak apabila pemikiran seorang anggota itu dapat diterima secara umum oleh anggota komunitas. Hingga kini, Freemason tetap menjaga tradisi ritual yang merupakan simbol bahwa setiap anggota adalah pekerja bangunan atau makon, yang dapat disimpulkan sebagai batu bata yang harus disusun menjadi sebuah bangunan kuil. Bangunan kuil Freemason merupakan simbol dari sebuah masyarakat yang besar. Dalam menerima anggota baru dari sebuah loji atau rumah Freemason, maka ritual ini akan diperkenalkan kepada setiap anggota baru tersebut. Freemason meletakkan visi bahwa bekerja membangun kuil adalah sebuah seni yang tinggi agar tampak indah baik di bagian luar, di bagian dalam maupun di bagian pusat bangunan. Sebagai anggota suatu loji, komunitas Freemason mempunyai hierarki 3 tingkatan, dari yang terendah hingga yang tertinggi, yaitu murid, pekerja, dan master. Para master mempunyai hierarki dengan tingkatan yang tertinggi adalah tingkat 33, yang merupakan Grand Master untuk suatu negara. Simbol kuil yang digunakan oleh Freemason adalah Bait Salomo, sebagai simbolik kerja manusia dalam membangun kehidupan masyarakat yang majemuk, yang permasalahannya tak pernah selesai. Pengambilan Bait Salomo ini disebabkan Bait Salomo di Yerusalem selalu menjadi polemik antar agama dengan sengketa yang tak pernah selesai. Di atas pondasi yang ada ingin selalu dibongkar oleh kelompok agama yang menang, mendudukinya dan dibangun kembali sebagai kuil agama yang lain. Diduga Bait Salomo berada di bawah Masjidil Al-Aqsa yang merupakan masjid besar umat Islam. Freemason adalah organisasi yang tertutup dan memegang rahasia apa yang di tengah dibicarakan di dalamnya. Berbagai upacara ritual yang dilaksanakan hanya boleh dilihat oleh anggota komunitas Freemason. Perilaku atau peraturan seperti ini sudah berlangsung beratus tahun.
Awalnya adalah demi perlindungan para anggota Freemason itu sendiri dari tekanan pihak yang bertentangan dengan prinsip kebebasan berpikir dan anti-dogma di 300 tahun lalu di Inggris, di mana agama Katolik masih kuat memegang kendali hukum. Karena begitu banyak pergunjingan dan spekulasi baik dari kelompok agama maupun politik, garis keras yang semakin banyak muncul di media massa, maka akhir-akhir ini Freemason mulai membuka diri, kecuali berbagai ritual yang dilaksanakan dalam kelompok. Keterbukaan ini dilakukan guna membantah berbagai pergunjingan dan spekulasi tersebut. Berbagai konspirasi yang ditujukan kepada Freemason adalah seperti konspirasi pembunuhan John F. Kennedy. Ada spekulasi bahwa John F. Kennedy dibunuh oleh komplotan Freemason karena banyak orang di sekitar John F. Kennedy adalah anggota organisasi Freemason. Konspirasi dengan Yahudi dan Zionis merupakan tudingan yang sangat terkenal dan sudah berlangsung beratusan tahun. Tudingan konspirasi dengan Yahudi dan Zionis ini berasal dari sebuah buku yang sangat terkenal, Protocol of Zion atau Protokol para Tetua Zion.